Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Bunga Cinta Nur Fatimah, Muhammad Ari Purnomo Aji, dan Anissa Ayu Wulandari. Nah, di sini kami akan membahas tentang efektivitas pelatihan pengenalan diri terhadap tingkat kepercayaan diri pada remaja. Oke, by the way, apa saja sih yang akan kita bahas pada penyampaian kali ini? Yang pertama yaitu abstrak, kedua pendahuluan, ketiga metode, keempat result, kelima discussion, dan keenam adalah conclusion. Oke, kita lanjut ke poin pertama yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari pelatihan pengenalan diri terhadap tingkat kepercayaan diri pada remaja. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain perlakuan ulang, one group pretest and post-test design. Dalam penelitian ini, subjek diukur sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali sebelum pemberian perlakuan atau pretest dan 1 kali sesudah perlakuan, yaitu post-test. Responden dalam penelitian dan pelatihan ini adalah 10 orang remaja dan kelompok dalam sampel ini dipilih menggunakan metode random sampling. Penelitian yang dilakukan kepada 10 remaja sebagai responden melalui pretest, post-test, dan juga uji coba di sini terbukti menghasilkan hal yang positif, di mana para responden memiliki kepercayaan diri yang meningkat dan lebih mengenal dirinya sendiri, sehingga dapat meningkatkan potensinya dan minimalisir kekurangan pada diri responden. Baik, yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini dalam kehidupan seorang individu kerap memiliki rasa tingkat kepercayaan diri yang berbeda-beda. Dalam hal ini dalam tingkatan remaja. Nah, masa remaja merupakan masa di mana seseorang individu terus menggali potensi diri yang ada agar adanya konsep diri yang baik. Nah, dalam hal ini banyak remaja yang mengeluh belum bisa menemukan potensi diri dan rasa kepercayaan diri dalam perjalanan hidupnya. Nah, dengan adanya rasa kurang percaya diri itu dalam lingkup remaja ini pastinya perlu adanya suatu pelatihan maupun workshop untuk lebih mengenali diri dan potensi diri yang ada. Maka dari itu, dengan adanya pelatihan pengenalan diri ini, diharapkan remaja dapat mengenal dirinya sendiri, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta potensi dalam dirinya. Baik, yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain perlakuan ulang atau one group pretest and post-test design. Dengan demikian, rancangan penelitian ini menggunakan pengukuran ulang pada subjek yang sama. Dalam penelitian ini, subjek diukur sebanyak 2 kali, yaitu 1 kali sebelum pemberian perlakuan dan 1 kali sesudah diberi perlakuan. Dalam eksperimen ini, subjek akan diberikan treatment atau perlakuan berupa pelatihan pengenalan diri sebanyak 1 sesi. Metode yang digunakan untuk treatment ini adalah dengan memberikan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja atau siswa dan siswi yang duduk di bangku SMA, yang berusia berkisar antara 15 hingga 18 tahun. Selain itu, pemilihan subjek dengan menggunakan teknik random. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pelatihan pengenalan diri, sedangkan variabel tergantungnya adalah kepercayaan diri pada remaja. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, hasil dari sebelum diberi perlakuan atau pretest akan dibandingkan dengan hasil yang sudah diberi perlakuan atau post-test, sehingga akan terlihat bagaimana tingkat kepercayaan diri pada remaja sebelum diberikan pelatihan pengenalan diri dengan sesudah diberikan pelatihan pengenalan diri. Berdasarkan hasil tersebut nantinya kita akan mengetahui apakah pelatihan tersebut efektif untuk dilakukan atau tidak. Baik, yang keempat ada result atau hasil. Terdapat perubahan konsep berpikir para remaja yang menjadi subjek ketika pelatihan pengenalan diri ini dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat melalui hasil pretest dan post-test subjek yang mengikuti pelatihan ini mengalami perubahan. Berikut di samping ada rincian hasil dari pretest dan post-test yang dilaksanakan oleh subjek. Pada tabel tersebut dilihat bahwa terdapat peningkatan dari hasil pretest dan post-test yang dilaksanakan oleh 10 subjek.
Berdasarkan pengerjaan pretest yang dilaksanakan oleh 10 orang subjek, didapatkan hasil bahwa 3 di antara 10 orang subjek memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik, 3 orang subjek dengan tingkat kepercayaan diri yang sedang, dan 4 orang subjek dengan tingkat kepercayaan diri yang kurang baik. Kemudian pada hasil post-test atau setelah diadakannya pelatihan pengenalan diri, didapatkan bahwa hasil 8 dari 10 orang subjek sudah memiliki tingkat kepercayaan diri yang baik, dan 2 orang subjek memiliki tingkat kepercayaan diri yang sedang. Subjek dengan tingkat kepercayaan diri yang baik cenderung mampu mengenali bagaimana dirinya sendiri dengan baik, sehingga ia mampu memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya. Sedangkan subjek dengan tingkat kepercayaan diri yang rendah cenderung kurang mampu dalam memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya dengan baik. Lalu yang kelima ada discussion atau diskusi. Dilihat dari hasil penelitian efektivitas pelatihan pengenalan diri terhadap tingkat kepercayaan diri pada remaja dengan menggunakan metode pelatihan yang dinamai dengan pelatihan kenal diri. Nah, dalam pelatihan ini menggunakan teori tipe kepribadian menurut Hippocrates, yaitu ada 4 kepribadian. Yang pertama ada sanguinis, kedua koleris, ketiga melankolis, dan yang keempat phlegmatis. Nah, di mana hasil dari pelatihan ini menunjukkan bahwa seluruh responden menunjukkan indikasi yang positif. Hal ini bisa kita lihat dari adanya respon responden setelah diadakannya pelatihan kenal diri ini. Namun dalam pelatihan ini juga masih ditemukannya kekurangan seperti perlunya penambahan kegiatan yang lebih variatif dan durasi pelatihan yang sekiranya perlu ditambah. Maka dari itu pelatihan kenal diri ini juga terkesan memberikan insight pada responden, di mana saat dilakukan wawancara pada responden mengungkapkan bahwa pelatihan ini membawa dampak baik dalam dirinya, terlebih bisa mengenal emosi-emosi kepribadian yang ada dalam dirinya. Baik teman-teman, yang terakhir yaitu kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan dari penelitian efektivitas pelatihan pengenalan diri terhadap tingkat kepercayaan diri pada remaja dengan menggunakan metode pelatihan yang dinamai dengan pelatihan kenal diri ini adalah bisa dibilang efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri dan pengenalan pada diri para responden. Baik teman-teman semua, materi sudah kami sampaikan keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.